Ya, salam. Kita lanjutkan lagi perkuliahan kita. Kalau minggu kemarin kita berbicara tentang masyarakat. Mengapa kita belajar tentang masyarakat? Nah, dalam minggu ini kita masuk kepada masyarakat yang multikultur. Mengapa kita juga mempelajari tentang masyarakat multikultur? Keberagaman multikultur berarti banyak ya, banyak suku, banyak budaya, kultur berarti budaya. Nah, karena di dalam hal keberagaman memang sering memunculkan konflik. Adanya perbedaan-perbedaan bisa memunculkan konflik. Paling gampang memang eh, munculnya konflik itu karena perbedaan. Baik kita sudah juga belajar tentang kerukunan, kenapa kita perlu belajar kerukunan, baru kita belajar tentang masyarakat, ada apa di dalam masyarakat, kemudian kita masuk ke dalam masyarakat yang multikultur itu tadi. Baik akan Bapak sharekan dulu materi kita supaya lebih dapat dipahami. Ya, jadi multikultur keberagaman. Ya, keberagaman dari kebudayaan, keberagaman tentang agama, keberagaman tentang ekonomi, ya banyak tentang keberagaman itu sendiri. Nah, perlu kita pahami di dalam masyarakat yang multikultur itu perlu. Memang intinya adalah saling menerima, saling menghargai. Ya, masyarakat multikultur, multikultur dalam Alkitab itu kita baca ada dasar-dasar Alkitabnya, kapan gitu ya. Nah, pengertian multikultur itu sendiri, ya kalau kita lihat memang Taman Mini itu merupakan miniatur bangsa Indonesia, keberagaman di situ beragamnya termasuk tempat ibadah ya, ada gereja, ada masjid, ada kelenteng, kan kita ada pura gitu. Itu Taman Mini menjadi lambang atau gambaran bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia beragam. Nah, multikultur terdiri dari kata mul yang berarti banyak, lebih dari satu. Kultural artinya budaya, kebudayaan. Multikultur dapat diartikan beragam atau perbedaan antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi yang sangat kompleks sehingga dapat disebut masyarakat multikultur. Masyarakat multikultur adalah sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri dan mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Itu yang disebut dengan multikultur tadi. Multikulturalisme tidak menghilangkan kemajemukan. Dalam multikulturalisme terkandung unsur untuk bersikap, bertindak, dan bercita-cita mengembangkan semangat bangsa yang sama. Sikap ini mempertahankan kemajemukan yang ada. Jadi multikulturalisme atau keadaan masyarakat yang beragam dan memiliki banyak perbedaan. Sedangkan multikulturalisme adalah sikap, tindakan, dan pandangan maupun cita-cita yang mempertahankan keberbagian tanpa menghabiskan pentingnya kesatuan. Ya, jadi kesatuan itu tanpa mengabaikan persatuan. Nah, lalu bagaimana kita memahami tentang multikultur itu? Kita tahu asal mula multikultur itu. Sehingga kalau kita tahu paham mengenai awal mula atau latar belakang munculnya multikultur, sehingga dalam hal perbedaan itu tidak akan gampang membuat memicu konflik. Nah, kemanjemukan dan multikulturalisme bukan sesuatu yang baru ditemukan pada zaman ini, tetapi sudah sejak dulu. Dan itu kapan terjadi ya? Ketika Allah ya menyerahkan keturunan Nuh, yaitu ketika mereka mendirikan Menara Babel. Jadi peristiwa multikultur itu harus kita ingat bahwa itu memang kehendak Allah. Lalu apa tujuan Allah dengan multikulturalisme? Nah, meskipun manusia cenderung menjadikan persatuan dan kesatuan sebagai keseragaman dan kesamaan, adanya perbedaan dalam kenyataannya tidak dapat dihindari. Ketika anak-anak Nuh itu tidak boleh mendirikan menara Babel agar mereka tidak berserak ke berbagai tempat. Allah justru melihat itu tidak boleh terjadi. Alkitab tidak pernah meniadakan multikultur sebab hal ini merupakan pemberian Allah yang memperkaya kehidupan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Percakapan dengan perempuan Samaria, jadi tidak ada apa namanya itu kita menganggap budaya kita lebih hebat dari budaya orang lain. Gitu. Karena Allah sendiri pun sudah mengizinkan adanya
multikultur itu sendiri. Nah, kehidupan multikultur dalam Alkitab. Nah, kemajemukan masyarakat seperti ini terus berkembang. Dari masa ke masa, semakin tinggi tingkat kemajemukannya, makin kompleks perbedaan yang terjadi. Alkitab menyata bahwa ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Ur, kota Kasdim, untuk menjadikan bapak orang Israel, Allah menyertainya dengan pernyataan khusus. Nah, Abraham berjalan dari satu daerah ke wilayah berbangsa lain. Jadi di sini sudah ada di dalam Alkitab, sudah ada multikultur itu tuh. Ya. Lalu yang penting apa sih di dalam kita belajar multikultur ini? Yaitu nilai-nilai dalam multikultur. Jadi gini, keberagaman itu tadi akan gampang kali memicukan konflik. Kembali kepada masyarakat. Apa namanya, kita ketika belajar tentang kerukunan, belajar tentang masyarakat. Sekarang kita masuk kepada masyarakat yang multikultur, yang beragam. Nah, dalam hal keberagaman itu perlu ada nilai-nilai yang harus kita miliki, yaitu dalam multikulturalisme tadi. Yang pertama adalah kita harus punya nilai religius. Kehadiran orang Kristen di tengah-tengah masyarakat tidak selalu disambut baik. Hal ini terjadi sejak dulu. Itu Tuhan Yesus paham akan tersebut. Orang Kristen seringkali tidak disukai atau tidak diinginkan oleh kelompok tertentu bukan karena perlakuan yang buruk, tetapi karena imannya kepada Kristus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu Matius 5 ayat 14. Merupakan petunjuk untuk menerima keadaan bahwa kita hadir dalam masyarakat yang tidak semuanya mempunyai perilaku yang sama. Mengasihi musuh atau mendoakan orang-orang yang menganiaya adalah ekspresi sikap mengakui dan menerima multikulturalitas. Sikap dan perilaku seperti itu adalah konsekuensi logis dari kehidupan pengikut Kristus. Sebagai Tuhan juga mengasihi semua manusia tanpa pandang bulu. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini juga menjadi pandangan nilai religius kita. Maka kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 3. Sikap dan perilaku menghargai orang lain lahir dari kasih yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kasih seperti kepada diri sendiri. Semua pembaruan perilaku dimulai dari dalam diri sendiri. Yaitu dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Keinginan untuk dihargai orang lain harus dimulai dengan menghormati orang lain terlebih dahulu. Jadi artinya ketika kita ingin dihargai, maka hargai orang. Gitu. Kalau kita supaya orang baik sama kita, ya baik kita sama orang. Gitu. Kalau kita ingin dihormati, ya hormatin orang. Jangan kita ingin dihormati, tapi kita sendiri tidak mau. Di dalam keberagaman multikultur ini tadi, Bapak sering katakan bahwa perbedaan itu gampang kali memicukan konflik, khususnya dalam hal budaya dan juga dalam hal agama. Kan Bapak sudah sering katakan. Di Indonesia paling gampang itu dipicu dengan tentang agama. Karena pemahamannya yang tidak melihat fungsi dan peran agama itu tadi. Kalau fungsi peran agama kan Bapak sudah sering katakan bahwa fungsi peran agama salah satunya adalah pembinaan persaudaraan. Gitu. Makanya Bapak sering katakan orang beragama sebenarnya tidak ada yang jahat. Orang beragama pasti baik. Karena di dalam ajaran agama selalu mengajarkan saling menghargai, saling menghormati. Nah, di dalam multikulturalisme saat ini masyarakat kita adalah multi keberagaman, maka perlu ada nilai-nilai yang kita anut. Nilai-nilai yang harus kita pegang. Yang pertama adalah nilai religius. Di mana kita kalau ingin dihormati, hormatilah dulu orang lain. Kalau kita ingin dihargai, hargai dulu orang lain. Jangan kita yang merasa diri untuk paling hebat. Dalam multikultur saling menerima, ya, saling menghargai dan memahami bahwa kita itu tidak satu, bahwa kita itu beragam, ya, multikulturalisme. Nah, kebutuhan untuk diakui keberadaannya haruslah dimulai dari perilaku menghargai dan tidak meremehkan orang lain apapun keadaannya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan dan melakukan kasih yang sejati kepada semua manusia. Kasih sejati untuk membangun kehidupan bersama orang lain. Kasih sejati akan membuat seseorang menghargai sesamanya dan menghidupkan kehidupan orang lain. Kasih sejati menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya tanpa ada tuntutan lain sebagai persyaratan. Jadi sikap dan perilaku seorang merupakan bibit yang ditabur dan akan dituai suatu saat kelak. Melalui sikap dan perilaku yang sama dari orang lain terhadap dirinya, sikap menerima keberadaan orang lain di sekitar menghasilkan dengan kasih yang tulus. Adalah sikap religius yang dilakukan sebagai wujud ketaatan kepada alam. Nah, ini ada kegiatan pembelajaran pembiasan karakter. Ini pertama apa? Pikirkan
ada orang yang paling sering menyakitimu atau sikap kurang baik kepadamu karena kamu berbeda denganmu, nah itu didoakan. Setiap kali bertemu dengan orang tersebut, tersenyumlah tulus kepadanya. Ini trik-triknya saja. Oke. Kemudian apalagi nilai-nilai yang harus kita ambil, yaitu nilai persatuan dalam kebinekaan. Itu tadi keberagaman. Ya, bersatu. Persatuan dalam multikultur sudah ada sejak Tuhan mengacau balaukan keturunan Nuh saat mereka mendirikan Menara Babel. Kenyataan ini tidak dapat ditolak meskipun sering menimbulkan kepertentangan. Perbedaan tak dapat diadakan meskipun seringkali melahirkan konflik. Tetapi perbedaan ini bisa menjadi suatu kekuatan bagi bangsa Indonesia, maka persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baru nilai apa lagi? Nasionalisme dan kebangsaan, merasakan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa itu. Ketika Sumpah Pemuda ya. Nasionalismenya harus tinggi. Yang menjadi sentral dalam kehidupan manusia adalah manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang bermartabat dan mulia. Namun kehidupan persekutuan yang indah di antara manusia dengan Tuhan dan sesamanya telah dihancurkan oleh dosa. Nah, akibat dosa lah sebenarnya manusia itu saling menyalahkan orang lain. Ya, merasa paling ego, paling obat kan. Oke, itu ya kebinekaan, kemudian itu bisa di apa? Ini ada tugas juga, ya pilih salah satu pertikaian antara suku atau bangsa. Ini lihat, baru buat satu karya nanti dikerjakan di tugas ya, dimasukkan dalam tugas. Nah, memaknai kehidupan multikultur. Bagaimana memaknai? Dasar teologisnya tetap ada dibaca. Bagaimana kita memaknai kehidupan multikultur? Yaitu pertama, menerima perbedaan. Ya, multikultur tidak hanya ditemukan dalam masyarakat umum, tetapi juga dalam persekutuan orang Kristen. Anggota dalam persekutuan Kristen berasal dari latar belakang yang berbeda, baik budaya, tradisi, bahasa, etnis, status sosial, ekonomi, maupun cara hidup. Jadi multikultur dalam gereja tidak dapat ditiadakan meskipun menggunakan alasan yang bersifat rohani. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari keberbagian di antara umatnya. Oleh karena itu, ia menyerukan amanah keesaan gereja dalam Yohanes 17 ayat 1. Orang Kristen adalah persekutuan dalam segala tempat dan sepanjang masa yang mencakup suku, bangsa, etnis, bahasa, berbagai lapis sosial, dan kehidupan dalam tradisinya masing-masing. Ya, jadi ada kesan gereja. Kalau Bapak katakan kan gereja itu sama, yaitu Yesus sebagai kepala gereja. Baru Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan nilai-nilai yang harus dianut oleh bangsa Indonesia termasuk kita. Karena itu merupakan apa? Pedoman. Ya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultur. Masyarakat Indonesia menganut multikulturalisme, yaitu paham yang beragam, bahwa berbagai budaya yang berbeda memiliki kedudukan sederajat. Nah, jadi dengan ini tadi bahwa semua suku itu harus sederajat supaya tidak saling menganggap sukunya atau adatnya ya budayanya itu lebih tinggi dari budaya orang lain. Karena kalau menganggap dirinya paling hebat itu akan menjadikan konflik dengan agama ataupun dengan suku yang lain. Keberagaman di Indonesia harus mendapat perhatian serius. Keragaman kebudayaan dengan cirinya masing-masing menuntut sikap, cara pandang dan tindakan yang tepat terhadap setiap perbedaan. Cara pandang dan sikap yang tepat pada menjadikan setiap perbedaan sebagai kekayaan. Jadi perbedaan itu akan menjadi suatu kekayaan, kekuatan. Kalau itu saling menghargai, saling menghormati. Tapi perbedaan bisa menghancurkan ya konflik yang luar biasa. Ya, jadi perlu apa? Baru kemudian saling menghormatin. Semua tingkah laku adalah bentuk pertanggungjawaban atas hidup yang dijalani. Rasul Petrus memberikan nasihat untuk mengingatkan orang-orang Yahudi yang hidup di tengah bangsa asing dalam perantauan agar berperilaku lemah lembut dan saling menghormati dalam pergaulan. Meskipun hidup dalam kemajemukan, kelemah lembutan dan sikap menghormati orang lain akan membuat pergaulan terpelihara dengan baik. Perilaku lemah lembut dan sikap menghormati orang lain oleh Petrus dihubungkan dengan kehidupan orang Kristen yang menderita bukan karena kesalahannya, melainkan karena iman kepada Kristus. Sudah sepantasnya jika seorang marah dan menuntut keadilan apabila diperlakukan tidak adil. Namun, Petrus mengajarkan sikap lemah lembut dan menghormati. Meskipun tidak mudah, ini adalah teladan Kristus yang harus diwujudkan dalam pergaulan sehari-hari. Baru kemudian apa? Damai sejahtera.
Salah satu tugas orang Kristen adalah sebagai pembawa damai sejahtera dimanapun ia berada. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia dalam menghadirkan damai sejahtera, Salom Ibrani atau Erine Yunaninya. Damai sejahtera adalah keadaan sehat, persahabatan, tentram, mujur, atau tidak khawatir akan apapun. Damai sejahtera adalah karunia Allah. Orang Kristen bertanggung jawab menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah kemajemukan dan mutualisme masyarakat Indonesia. Damai sejahtera antara manusia dan sesama manusia adalah bagian dari tujuan kematian Kristus. Akan tetapi manusia harus aktif mengembangkan dan mengerjakannya. Pembawa damai sejahtera tidak hanya berarti upaya menghindari perselisihan atau pertentangan, tetapi juga menyelaraskan antara perbuatan, sikap, dan perkataan orang Kristen sehingga perannya dalam kehidupan kemajemukan menjadi nyata. Dengan cara hidup demikian, orang Kristen dapat menunjukkan keteladanan sebagai orang yang telah menerima damai sejahtera dari Tuhan. Nah, sejauh itu urian materi kita untuk materi dengan topik kita yaitu masyarakat multikulturalisme. Kenapa kita harus mempelajari masyarakat multikulturalisme? Supaya kita tahu bahwa keberagaman itu merupakan suatu keindahan dan keberagaman itu ternyata adalah memang kehendak Tuhan dan tujuan Allah kepada manusia dengan keberagaman itu adalah untuk memperkaya manusia di dalam mencukupi, menghidupin kebutuhan manusia itu sendiri. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam.